Motiar, penahanan Bahar bin Smith ditolak polisi, mau membusuk di penjara. Kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat tersebut terdiri dari dua rangkap. Pertama surat jaminan dari seseorang inisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya. Ini jelas karena pertama surat ini baru diterima, nanti kita serahkan ke penyidik untuk melakukan pertimbangan. Pertimbangannya selalu kembali kepada penyidik tentang kebutuhan tersangka tersebut. Ya, apakah penyidik masih membutuhkan tersangka atau bagaimana, nanti itu semua kembali kepada pertimbangan penyidik nantinya. Tidak bebasan yang diterima Bahar adalah karena kebebasan yang ia nikmati tempo hari sudah melewati garis hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu betapa bahaya efek dari sebuah berita palsu atau hoaks. Penyebarnya tidak merasa salah, apalagi kapok. Dia merasa santai menyebar isu yang menohok, tapi yang menjadi korban jadi merasa terpojok. Lalu Bahar Smith ini kan pernah mengatakan dengan lantang dan dengan gaharnya bahwa lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Jokowi. Nah, sekarang giliran masuk penjara, kok dia malah minta penangguhan penahanan. Lah ini gimana ceritanya coba? Nah, apakah Bahar Smith ini sudah mulai tidak betah berada di dalam tahanan? Ya bisa jadi seperti itu juga sih. Masa ya mulut seorang ulama tidak konsisten sama perbuatannya? Lah ini kan aneh sekali. Semewah apapun di dalam tahanan tetap lebih indah di dunia luar meski penuh keterbatasan. Karena kodrat manusia adalah merdeka. Tapi semua itu tidak datang tiba-tiba. Melihat yang terjadi pada Bahar bin Smith saat ini menjadi bukti bahwa kata-kata itu adalah doa. Tentu masih segar dalam ingatan kita kala itu. 2018, si Kadrun Pirang ini mengatakan ia lebih baik membusuk di penjara daripada harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Memang sebelumnya Bahar mengatakan orang nomor satu di Indonesia tersebut banci dan haid. Kadrun juga menuduh Presiden Jokowi pengkhianat negara. Jelas, omongan Bahar ini mengandung unsur ujaran kebencian karena dia hanya ngomong saja, tanpa ada bukti yang jelas. Hingga ia dilaporkan ke polisi kala itu oleh Jokowi Mania. Hanya saja laporan ini dilaporkan tanpa tindak lanjut. Entah apa alasan polisi tidak mau menggarapnya, apakah karena takut disebut mengkriminalisasi ulama, ataukah karena enggan berurusan dengan Kadrun. Berurusan dengan Kedal Gurun memang agak ribet ya, Ferguson. Dikit-dikit mengatakan Islamophobia, memenjarakan ulama dan lain-lain. Padahal yang mereka sebut ulama itu adalah kriminal bersorban. Hanya saja, kalau alam berkehendak Bahar masuk penjara seperti kata-katanya lebih baik membusuk di penjara, ya tetap saja dia akhirnya nginap di hotel Prodeo itu. Gagal dijerat pakai undang-undang ITE, ia akhirnya dijerat pakai undang-undang perlindungan anak. Sikap si Bahar ini gebukin dua anak di bawah umur hanya karena korban ngaku-ngaku dirinya saat mengadakan acara di Bali. Karena melakukan penganiayaan itu juga, ia akhirnya divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Tak henti-hentinya sampai di situ, Bahar pun ternyata memukul sopir taksi online. Yang mana kejadian ini berawal dari si sopir taksi mengantar istri Bahar pulang ke rumah larut malam. Diawali oleh rasa cemburu, si Pirang pun naik dan pitam auto menggebukin sopir kurang beruntung itu. Lantaran kasus itu juga ia divonis 3 bulan oleh majelis hakim. Agak aneh memang ketika ada orang-orang tertentu mengagung-agungkan orang seperti ini karena jelas-jelas dia nggak berakhlak. Nggak peduli dia mau keturunan siapa atau kriminal, ya tetap kriminal. Perbuatan melawan hukum tidak dapat dihapuskan oleh nasab. Dan bukannya kapok sudah 2 kali di penjara, Bahar kembali berulah. Kali ini dia malah menyebarkan berita bohong atau hoax dalam ceramahnya hingga dilaporkan ke polisi. Bahar pun pasca diperiksa langsung ditetapkan sebagai dugaan agar tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan serta menghilangkan barang bukti. Dia akhirnya pun ditahan. Masuk penjara lagi nih si Pirang ya. Kasihan sebenarnya lihat orang tuanya Ali bin Smith dan ibunya Isnawati Ali sudah capek-capek membesarkan, mendidiknya serta memberinya makan. Terakhir ketika sudah gede kelakuannya malah kayak gitu. Saya yakin kalau ibu Bahar itu punya kantong seperti kanguru, pasti Bahar sudah dimasukkan nih ke situ supaya tidak bikin onar lagi. Karena kalau melanggar hukum sekali,
mungkin bisa dimaklumi bisa jadi untuk hilaf. Tapi kalau berkali-kali, itu bukan lagi hilaf namanya, menyesuaikan hobi. Atau dengan kata lain si Bahar ini sudah bisa dikatakan residivis. Tapi lagi-lagi ada yang membelanya. Ada seorang berinisial A yang siap menjadi penjamin supaya Bahar dibebaskan. Silaturahmi si A ini merupakan kerabat Bahar. Ia juga turut mendampingi Bahar saat Dedengkot Gadrun itu diperiksa di Polda Jabar. Dan dia juga bukan tokoh politik. Artinya si A ini sudah pasti bukan Anies Baswedan, Amin Rais, dan bukan pula Ahmad Dhani. Memang kelompok sebelah suka main drama ya. Nggak mau menyebutkan siapa nama asli si A ini. Padahal ketika orang tahu identitas dia yang menjadi penjamin Bahar, sebenarnya nggak masalah juga sih, dan tentunya nggak akan berpengaruh terhadap kasus hukum yang menjerat Bahar itu. Terbukti, Polda Jabar menolak memberikan penangguhan penahanan kepada Bahar, mengingat keberadaannya di kantor polisi masih diperlukan dalam proses penyelidikan. Jadi, dengan diciduknya si Bahar ini, dan penangguhan tersingkirnya ditolak polisi bisa dibilang hadiah istimewa bagi masyarakat Indonesia di tahun baru. Karena dengan dia di kerangkeng, sudah pasti tidak akan menyebarkan ujaran kebencian lagi serta hoax saat mengisi ceramah. Dan dia masuk penjara ini juga menjadi tanda ucapan Bahar membusuk di penjara, diijabah oleh alam.